Nah, saking gabutnya tuh, bingung sih nggak jeneng channel ke opo, kita kasih nama itu aja. Tutor Gabut Official itu. Ini korban dari Insapto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tutor Gabut Official. The Gabut Official. Selamat siang kawan-kawan. Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang baru pertama kali menemukan channel ini, yang baru pertama kali menemukan Tutor Gabut Official. Jangan lupa di subscribe, kemudian nyalakan loncengnya agar ketika Tutor Gabut Official, The Gabut Official mengupload video baru, Anda mendapatkan notifikasinya. Oke, saya ucapkan terima kasih pula kepada yang selama ini support Tutor Gabut. Tetap support yo, tetap support Tutor Gabut agar The Gabut Official selalu semangat mengupload video-video trending saat ini dengan penyampaian yang berbeda. Baik, kita akan membahas lagi kenapa toh orang Indonesia itu bahasa Indonesia jika ditambahi dengan bahasa Melayu Indonesia kok pada marah, kok pada nggak mau. Ini kenapa? Kita belajar lagi, belajar sejarah lagi. Kenapa? Sebabnya apa? Kita simak di sini yo. 1, 2, 3. Baik. Kemarin saya pernah melihat komentar orang Malaysia. Sumpah Pemuda itu tulisannya kan Sumpah Pemuda gitu lah. Ada OE. Karena pada awalnya kita akan membahas ini. Salah satunya membahas ini. Kenapa toh kok jika ditambahin Melayu Indonesia tuh orang Indonesia pada nggak mau? Membahas dari awal pembentukan bahasa Indonesianya toh. 28 Oktober 1928 disepakati sebagai bahasa Indonesia disepakati sebagai bahasa pemersatu, bahasa perjuangan. 28 Oktober 1928, Sumpah Pemuda. Dari itu terus akhirnya tuh sekarang ini bahasa Indonesia tuh sudah mendarah daging di tubuh masyarakat Indonesia tuh. Dan perkembangan untuk bahasa Indonesia ejaan dulu dan sekarang itu juga ada perbedaannya. Dulu itu pemikir-pemikir bahasa di Indonesia itu udah berpikir jelimet, rumit tuh. Contohnya tadi huruf OE ya, OE. OE, lafalnya OE itu bacanya kan U ya. Soekarno tulisannya kan gitu. Surabaya itu Soerabaja kan itu loh. Itu kalau untuk ejaan yang sekarang. Padahal zaman dulu kan enggak. Surabaya tulisannya Soerabaja. Terus Soekarno tulisannya Soekarno. Itu terjadi pada saat kita menggunakan ejaan Swandi. Ini zaman sekolah dulu kita. Ejaan Swandi. Ejaan Swandi itu berarti mulai dipakai dari 28 Oktober 1928 itu sampai jauh panjang. Merdeka 45 itu masih pakai itu. Tulisannya Soerabaja masih begitu. Sampai terus sampai tahun 1972. Kenapa begitu? 1972 itu ada perbaikan ejaan. Namanya EYD, ejaan yang disempurnakan. EYD, ejaan yang disempurnakan. Jadi huruf OE itu diganti U. Terus Soerabaja tadi J itu Y. Terus ada lagi Cakra kan TJ toh, TJ Cakra ganti C. Ada lagi DJ Jakarta kan DJ diganti J saja kan seperti itu. Jadi dari tahun 1928 sampai 1972 itu berapa tahun? Berapa tahun tuh? 28 ke 32 tahun. 2 tahun 30 ke 72 itu 42 tambah 44 tahun kawan. 44 tahun dari ejaan yang OE menjadi U, huruf U. Sekarang kita melafalkan bahasa Indonesia saja, melafalkan ejaan
ejaan bahasa Indonesia yo, alfabetnya A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Sekarang orang Malaysia, bahasa Malaysia, Melayu, bilang Y apa? X Y Z. Y masih bahasa Inggris toh. Terus S T U V W bahasa Inggrisnya apa? W. Orang Malaysia nyebutnya apa? Kita tidak tahu. Tapi di bahasanya ada huruf W. Nah, seperti ini perkembangan yang sudah dipikirkan sangat menjelimet begitu. Jadi kalau sekarang ini diklaim supaya bahasa Indonesia ada Melayu, ya pada nggak mau toh. Itu hal yang wajar. Hal yang wajar kawan. Jadi sejarah menyatakan bahwa bahasa Indonesia perkembangannya itu semakin pesat toh. Semakin kesini semakin pesat. Tapi juga hal yang wajar. Hal yang wajar. Kenapa? Karena kan dari 1928, Anda bayangkan 1928 sampai sekarang itu berapa tahun? Lebih tua umur bahasa Indonesia daripada negara Indonesia sendiri. Jadi kalau sekarang tuh bahasa Indonesia sudah mendarah daging di tubuh rakyat Indonesia, ya hal yang wajar. Kalau orang Malaysia ya profesor tuh mengatakan supaya disematkan Melayu, terus orang pada marah, ya wajar lah, marah semua, siapa mau? Karena pemikir-pemikir kita dulu membuat bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan itu juga bukan hal yang gampang. Mereka berpikir sangat jelimet. Huruf OE jadi U saja berapa tahun tuh selisihnya? 44 tahun. Bayangin, ini baru bahasa Indonesianya yang sebagai bahasa baku yo. Bahasa baku yang ada di KKBI Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi untuk teman-teman ya, teman-teman yang kita yang orang Indonesia mungkin OE ke U itu ada yang tahu loh, banyak yang tahu dari ejaan Suwanti ke ejaan yang disempurnakan 1972. Tapi kalau untuk orang-orang Malaysia belum tentu tahu, banyak yang nggak tahu mungkin. Karena ada yang tanya kenapa tuh Sumpah Pemuda tulisannya OE Sumpah Pemuda? Karena dulu tuh pakai ejaan Suwanti, kemudian 72 ada EYD. 1928 ke 72 kan 44 tahun baru berubah. Seperti itu kan. Jadi pemikir-pemikir bahasa Indonesia zaman dulu tuh jelimet gak karu-karuan. Enak aja. Sekarang belum lama ini Malaysia menggaungkan, mempropagandakan supaya bahasa ada sematan Melayu. Ya pada nggak mau toh bos. Pada nggak mau. Jadi untuk profesor Malaysia itu ya, ingat ya profesor Malaysia itu ya. Ya Anda mendingan berpikir saja, satukan saja Malaysia dengan bahasa Malaysia. Anda buat sendiri. Jangan menyuruh bahasa Indonesia ditambahin depannya Melayu Indonesia, tidak bisa. Kita akan selalu melawan karena kan bahasa Indonesia tetap ya bahasa Indonesia, tidak bisa. Karena Melayu di Indonesia adalah Melayu suku Melayu, etnis Melayu yang ada di Sumatera. Anda juga percaya bahwa bahasa Melayu itu pinjaman dari Sumatera toh? Nah seperti itu. Itu kawannya. Jadi tulisan OE berubah ke U itu merupakan sesuatu yang jelimet memikirkannya. Terus ABC-nya juga kita ABC alfabetnya aja A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z kan udah begitu. Itu udah ejaan bahasa Indonesia. Kita tidak mengikuti ejaan Inggris, tidak. Q tidak, Q bahasa Indonesia. Z bukan Y, X Y Z bukan X Y Z. W bukan W, kan seperti itu. Di Malaysia apa? Coba Anda jawab. Kita mengeja saja bahasa Malaysianya itu apa? ABCD-nya bagaimana? Oke, cukup sekian. Ini kita juga menyambut untuk Agustusan. Tetap kita akan melawan kalau propaganda tentang alam Melayu selalu digaungkan oleh mereka-mereka dari profesor Malaysia. Kita akan melawan, oke? Cukup sekian, ada salah-salah kata mohon maaf. Ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Selamat Hari Merdeka ya, kita bersuka cita hari ini memperingati kelahiran Indonesia 17 Agustus nanti. Jangan lupa tetap semangat. Dan sebentar lagi ada kontestasi politik. Kontestasi politik, kita akan memilih presiden. Pilihan boleh berbeda, tapi kita tetap satu jua. Indonesia Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang salah kata maaf, ada yang baik ambil pelajaran, yang jelek buang saja. Tutur gabut official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.